mungkin satu yang saya kembali harus ingatkan dan tegaskan, tidak ada lagi yang bisa untuk meragukan ijazah Pak Jokowi apakah sudah disita atau belum. Ijazah aslinya telah ditunjukkan, sah. Tadi dilihat langsung juga oleh para tersangka maupun kuasa hukumnya. Udah diam dulu, dah diam. Boleh sebentar ya, Mas. Oke, Mas. Iya, jadi tadi sesi 1 belum. Oke. Belum nih. Yuk. Siap. Oke. Ya, tadi sudah dilakukan gelar perkara khusus yang sesi 1 untuk klaster yang pertama. Hasilnya sangat baik. Kenapa kami mengatakan sangat baik? Pertama-tama, walaupun kami kembali juga harus masih menunggu hasil yang internal sesi 2, namun di sesi pertama tadi dapat kami sampaikan bahwa terdapat penjelasan yang sangat komprehensif juga dari semua pihak, dari penyidik, para pendumas maupun kami juga. Diskusinya sangat panjang dan di situ sebenarnya kesimpulannya sangat mudah, sangat simpel, yaitu penyidikannya sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum. Nah, hal yang kedua yang sangat cukup mengagetkan kami juga, namun kami sangat apresiasi adalah ijazah Pak Jokowi akhirnya telah ditunjukkan tadi kepada para tersangka maupun kuasa hukumnya. Jadi kami cukup mixed feelings juga ya. Tadi awalnya kami mengatakan ini kira-kira gimana, apakah sudah sesuai prosedur, tapi ternyata ya mungkin sudah jalannya juga. Tadi ditunjukkan oleh para penyidik dan kami sangat apresiasi dan sudah dilihat langsung oleh mereka. Mereka juga mengatakan, aduh terima kasih, sangat mengapresiasi. Dan itu ya kami sangat saling menghormati bagaimanapun kan tadi rekan-rekan kuasa hukum juga rekan sejawat kami juga. Walaupun kami sekarang beda posisi, cuman kami sangat mengerti posisi mereka bahwa mereka sangat mensyukuri adanya hal ini. Jadi mungkin satu yang saya kembali harus ingatkan dan tegaskan, tidak ada lagi yang bisa untuk meragukan ijazah Pak Jokowi apakah sudah disita atau belum. Ijazah aslinya telah ditunjukkan, sah. Tadi dilihat langsung juga oleh para tersangka maupun kuasa hukumnya. Itu kelihatannya poin yang paling harus di-highlight dalam sesi pertama tadi. Nanti setelah ini masih ada sesi kedua lagi untuk klaster kedua, yaitu Pak Roy Suryo, Bang Rismon, dan Ibu Tifa. Klaster kedua mungkin nanti kurang lebihnya akan dapat kami sampaikan setelah sesi kedua. Ada tambahan nggak? Ya, sudah bisa diprediksi hasilnya akan seperti itu kan dari awal begitu. Awalnya UGM sudah menyatakan, awalnya UGM diam kan, mereka katakan loh kok UGM diam, berarti benar dong. Kemudian UGM sudah klarifikasi, loh UGM ngapain campur tangan, harusnya diam aja, jangan berpihak dong. Jadi kita sudah tahu, kita mengetahui apapun yang kita lakukan, apapun yang disampaikan itu pasti akan salah di mata mereka. Karena yang mereka cari itu adalah bukan kepastian hukum, bukan mengenai permasalahan hukum keadilan, tapi memang mereka ingin mendiskreditkan Pak Jokowi saja dan keluarga. Ya mungkin kita semua punya pertanyaan yang sama ya seperti Mbak. Tanyakan mereka. Iya, apa ya kira-kira? Dan hari ini adalah satu milestone yang cukup luar biasa ditunjukkan. Nah, kita lihat tadi juga disampaikan oleh pimpinan gelar bahwa ini sebenarnya adalah ya mungkin rasa ini lebih dari hal yang normatif. Tadi benar-benar memang rasa keadilan yang coba dijelaskan oleh dan transparansi yang dijelaskan oleh pimpinan gelar Pak Direskrimum yang sehingga kami sangat menghormati itulah. Jadi kembali lagi tidak ada lagi yang bisa mengatakan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu tidak disita karena sudah diperlihatkan jelas tadi. Dan tadi terlihat jelas ada watermark dan ada embosnya. Jadi clear dilihat semua. Stempel garis merah ada. Intinya ijazah asli Pak Jokowi sudah ditunjukkan, baik ijazah SMA maupun ijazah. Mungkin sementara cukup, nanti setelah sesi 2. Terima kasih teman-teman. Aduh, Bang Suryo. Panggilan kita nih pada bersatu. Ya. Semua jadi geser. Mana nih? Udah. Yuk. Ya Bang Andi, ketum lah, ketum. Ketum aja. Ketum. Pertanyaannya. Hah? Agak kencang, ketum. Kencang ya? Agak kencang ya suara. Ya, agak kencang. Agak keras. Apa? Agak keras. Oh ya. Ya, jadi hari ini kita memenuhi panggilan dari Polda Metro untuk mengikuti gelar perkara khusus ya
Jadi pihak pelapor Dumas dan terlapor Dumas hadir bersama-sama. Jadi semua sudah berjalan dengan baik, lancar. Dan yang paling hebat adalah acara sore ini, apa yang diminta selama ini oleh masyarakat Indonesia, secara khusus para pelapor Dumas, yaitu pengacaranya Roy C. dan teman-teman. Hari ini mereka puas. Kenapa puas? Karena yang selama ini mereka minta supaya ijazah Pak Jokowi diperlihatkan, hari ini diperlihatkan oleh Polda Metro Jaya. Dan saya sendiri langsung menyaksikan model sertifikat ijazah itu betul-betul asli. Ada watermark, Ada watermarknya, ada emboss, ada stempel di atas. stempel atas itu merah, Foto. di atas foto ada semua Ada lengkap. semua lengkap. Jadi saya kira tidak ada yang perlu dilakukan lagi, bahwa barang itulah barang asli. Dan akibat dari keaslian ini kita tunggu proses hukum, dan pihak Roy dan teman-teman harus siap-siap untuk menjalani proses hukum dengan baik. Dan kita berharap bahwa semuanya ini akan menjadi tenang, damai, masyarakat tidak akan terpolarisasi lagi. Karena apa? Barang yang diminta selama ini diperlihatkan secara gamblang dan semua turut menyaksikannya. Dan saya kira ini sangat penting ya. Terima kasih, itu aja. Oke. Jadi ada lagi? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, jadi gini. Terkait ijazah pembanding, Milih orang lain. karena itu milik orang lain, ya, sehingga tidak etis ketika ijazah pembanding tersebut tidak diizinkan oleh pemiliknya. Artinya, kalau Insinyur Joko Widodo kan ada pengacaranya, ada Yakub dan ada tim lawyer, dan kami sebagai tim hukum juga ada menyaksikan itu semua. Jadi saya rasa kalau untuk ijazah pembanding itu nanti di pengadilan, tetapi ini akan berproses kok. Bahwa kemudian ditunjukkan bahwa rasa penasaran mereka terkait emboss, watermark, garis merah di atas foto, itu sudah terjawab. Artinya siap-siaplah yang mengatakan bahwa ijazah ini palsu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Karena sudah menjustifikasi dengan atas nama demokrasi, tetapi pelanggaran hukum. Kenapa? Tidak boleh kita menjustifikasi bahwa itu palsu sementara kita sendiri belum memegang aslinya. Nah, ini sudah kami anggap bahwa ini sebagai tahapan untuk meningkat ke tahapan selanjutnya. Ya, kami tetap di dalam gelar perkara, kami tetap optimis bahwa harus segera dilakukan penahanan, gitu, ya, gitu. Jadi mungkin Ya. saya tambahan ya, kalau kita bicara ini artinya apa? Ini adalah kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya, bahwasanya ya seperti kalau saya katakanlah saya dikatakan bahwa saya membuat kebohongan publik mengenai scan ijazah yang diduga palsu dikatakan oleh dari teroris ini sudah terbantahkan bahwasanya ijazah beliau itu ada, ya, ada watermarknya, ada embossnya, dan sudah diperlihatkan kepada semua yang kemarin yang tadi hadir di dalam. Jadi ini menggugurkan semua asumsi-asumsi, narasi-narasi yang jahat dari pihak mereka. Kembali lagi kita tunggu nanti di pengadilan, tidak ada kata damai dari Pak Jokowi. Ya, ini satu kali lagi ya dari pelapor, ini Pak Maret Samuel. Ya, silakan Pak Maret. Ya, jadi teman-teman semua, kami semua pelapor 4 orang hadir. Ya, dari pelapor Pak Jokowi, lalu Letsmanan, lalu Andi Kurniawan dari Pradi, ya, lalu kemudian saya juga hadir langsung. Bukan hanya ijazah sarjananya Pak Jokowi yang ditunjukkan, tetapi ijazah SMA semuanya yang asli ditunjukkan. Dan bukan hanya ijazah yang ditunjukkan, tetapi bukti penyitaan dari penyidik kepolisian juga itu ditunjukkan. Dan bukan hanya bukti penyitaan terhadap ijazah Pak Jokowi, tapi juga bukti penyitaan terhadap ijazah pembanding yang dilakukan oleh penyidik. Ada 13. Dan ada 13. Jadi ini tidak tanggung-tanggung bagi rakyat Indonesia yang selama ini ikut dicuci kepalanya, dicuci otaknya. Ya, kami, ya, saya sebagai pelaku langsung, pelapor, mau mengatakan kepada seluruh rakyat Indonesia, udah bersihkan kembali kepala,
cuci kembali, bersihkan semua, hidup normal, ya, berpositif pikiran terhadap sesuatu apapun. Kalau tidak diyakini 100% itu keliru, jangan coba-coba. Karena konsekuensinya ada di dalam jeruji besi. Tunggu saja, ya. Kira-kira begitu. Terima kasih ya. Lanjut, Pak Lecumanan, lanjut. Ya, saya menyampaikan sedikit aja, bahwa tadi Oke, saya nyampaikan sedikit aja ya, bahwa tadi memang disepakati ya, karena ada permintaan dari Ombudsman untuk diperlihatkan kepada peserta yang ada di gelar perkara khusus. Tapi saya perlu sampaikan, ya, hari ini setelah ya pihak terlapor ya, atau dalam hal ini pelapor Dumas melihat, menyaksikan, tidak ada kata-kata lagi. Tidak ada kata-kata lagi. Bahkan Ibu Elida Neti hampir mau menangis. Bahkan Ibu Elida Neti, pengacara dari Bang Egy, hampir menangis dengan penyampaian bahasanya itu. Tapi nggak perlu saya sampaikan di sini karena itu sifatnya personal. Ya, itu aja yang perlu saya Nah, sampaikan. sekarang kita sisa sesi kedua ya. Ya. Nanti kita akan doorstop lagi setelah ini. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.